Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab berikutnya, masih dalam kitab Az-Zakah was Sadaqat, kitab zakat dan sedekah. Kita masuk pada babuz zajri an akhdhi ma dufi'a min ghairi tibin nafsi al-mu'ti. Bab tercelanya mengambil ataupun menerima sesuatu yang diberikan tidak atas dasar sukarela. Terkadang ikhwah, ada orang-orang itu memberi itu seperti macam terpaksa, ya, macam terpaksa. Mungkin dikarenakan mukaddimah tertentu, ya. Terkadang orang mau tidak memberi itu segan. Demikian. Terkadang ada juga yang model-model sales seperti ini. Ya, model sales, dia datang ke rumah kita mau berkunjung dengan berbagai macam mukaddimah, ternyata menawarkan barang dagangan. Kita mau nggak terima bagaimana, mau diterima juga kita nggak butuh. Demikian. Dan ada juga orang yang punya trik-trik. Dia sebenarnya ingin meminta sesuatu dari kita, tapi dengan beberapa mukaddimah, sehingga dengan mukaddimah itu kita segan untuk tidak memberi. Ya, seolah kita di situ terpojokkan. Padahal sebenarnya kalau kita nggak beri, nggak ada masalah. Tapi dengan beberapa kalimat-kalimat yang dia mukaddimahi, terkadang kita sulit untuk tidak memberi. Saya pernah kejadian seperti ini di bandara. Terkadang ada orang yang di bandara yang memang kerjaan mereka seperti ini. Ya, orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang memang ingin menjebak, ya, ingin menjebak. Taib, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Termasuk juga ketika kalau kita mau pergi, kemudian teman kita titipnya apa? Titip oleh-oleh, gitu. Mau nggak dibawa bagaimana, mau dibawa juga bagaimana, ya. Di samping seperti yang kita katakan tadi, yang kemarin, bahwasanya kita minta oleh-oleh itu termasuk meminta, ya, termasuk dalam kategori meminta. Demikian ikhwah. Dan meminta untuk satu yang kita nggak butuhkan itu satu hal yang terlarang. Demikian ikhwah. Nah, ini bab ini ikhwah terkait dengan celaan orang yang menerima sesuatu dari orang yang tak rela untuk memberinya. An Abdullah bin Amir
Al-Yahsubi. Qala, dia berkata, sami'tu Muawiyah yaqul, aku pernah mendengar Muawiyah berkata, iyyakum wa ahadits, hati-hati kalian dengan hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang bertebaran. Illa hadisan kana fi ahdi Umar, kecuali hadis yang ada pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Fa inna Umar kana ya yukhifu an-nasa fillahi azza wa jalla, karena sungguhnya Umar itu senantiasa mengingatkan orang-orang agar takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak sembarangan menceritakan hadis tanpa mengetahui apakah hadis tersebut sumbernya ada ataukah tidak. Ya. Jadi di sini Umar bin Khattab sering mengingatkan para sahabat-sahabat yang lain, ya, ataupun kaum muslimin pada waktu itu agar tidak asal-asalan menceritakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri pernah mengancam, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di dalam neraka. Demikian ikhwah. Jadi di sini Muawiyah mengatakan hati-hati kalian dengan hadis-hadis, kecuali yang hadis-hadis yang memang beredar pada zaman Umar bin Khattab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, barang siapa yang Allah berikan kebaikan dari dia, berikan kebaikan kepada orang tersebut, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Maksudnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seseorang, dia akan mudah memahami agama ini. Ya, dia akan mudah memahami agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia taufik. Ya, ini mungkin ketika dia menuntut ilmu, dia atas dasar ketulusan, tidak mengharapkan apapun, tidak ada keinginan apapun selain hanya ingin belajar, ingin mengangkat kejahilan pada dirinya. Demikian, ingin tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tahu bagaimana cara menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mereka yang tulus dan berupaya untuk memahami agama ini, maka Allah akan beri dia taufik. Alladzina jahadu fina, mereka yang berupaya di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki dia jalan kami. Tapi di sini sungguh-sungguh. Nah, kalau ada orang yang sungguh-sungguh seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Salah satu kebaikan itu apa ikhwah? Allah mudahkan dia memahamkan agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan mudahkan dia dalam beragama, dalam memahami agama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama. Yufaqihu dari kalimat fikih. Fikih itu ada dua ikhwah maknanya. Yang pertama fikih yang biasa kita dengar, yaitu ilmu fikih, ya, yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum. Ya. Ini adalah ilmu fikih, yaitu
al-ilmu, suatu ilmu, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah bil adillati at-tafsiliyah, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang rinci. Hukum syariat itu ikhwah termasuk dalamnya hukmu at-taklifi. Hukmu taklifi itu seperti haram, kemudian sunnah, kemudian wajib, mubah, dan makruh. Ini 5 hukum taklifi namanya, ya, hukum syar'i. Ini biasanya fikih itu berkait dengan masalah ini, ya, fikih. Ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu dengan hukum syar'i berarti hanya terkait dengan hukum syar'i. Adapun hukum-hukum yang lain enggak termasuk fikih namanya. Tidak ada dipelajari dalam ilmu fikih, misalnya mempelajari hukum-hukum KUHP misalnya, itu enggak termasuk. Ya, ini hanya hukum syar'i. Bil adillati tafsiliyah, dengan dalil yang rinci. Ikhwah, dalil itu ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya rinci. Ya. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, artinya semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Secara umum apa saja kita boleh eksplor, apa saja kita boleh konsumsi selama tidak ada pengharamannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal tertentu yang dia sifatnya boleh, ya, yang sifatnya boleh dimakan misalnya, boleh digunakan. Seperti Rasulullah SAW menyembelih kambing misalnya dimakan. Nah, sebenarnya tanpa ada dalil ini pun khusus bahwasanya bolehnya makan kambing kalau disembelih dengan cara nama Allah, tanpa ada ini sudah tercakup dalam dalil umum. Tapi ilmu fikih itu mempelajari dalil yang tafsil. Seperti ikhwah, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kan masih global. Ibadahnya bagaimana diantaranya? Salat. Makanya dipelajari adalah hukum salat. Itu dia. Aqimis shalah, tegakkan salat. Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu tafsil namanya. Dalam ibadah tertentu. Haji misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Bahwasanya manusia punya kewajiban terhadap Allah agar mereka haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Karena dia tafsil, yaitu tentang haji. Ini kan ibadah khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku kaifiat haji kalian, tafsil. Jadi yang seperti ini yang dipelajari ilmu fikih. Ada juga fikih dengan makna ikhwah, yaitu ilmu bidinillahi ta'ala mutlaqan, ilmu yang terkait dengan agama Allah mutlak, min usulil iman wa syaral islam wal haqa'iq al ihsan wa ghairihi, yaitu ilmu yang terkait dengan usul iman, terkait dengan syariat-syariat Islam, terkait dengan hak-hak, dan terkait dengan al-ihsan. Demikian. Jadi fikih yang dimaksud yaitu agama Islam secara keseluruhan. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dia, yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan dia dalam agama, maksudnya dalam masalah agama Islam, bukan dalam masalah ilmu fikih saja, tapi dalam semua cabang-cabang ilmu Islam. Apakah dia terkait dengan akidah, apakah terkait dengan ibadah, apakah terkait dengan muamalah dan lain-lainnya. Demikian ikhwan rahimanallahu ikum. Itulah yang dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Demikian. Dan perlu kita ketahui ikhwah azinallahu wa iyyakum, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan kullu man aradallahu bi khairan
fala budda yufaqihu fid din. Setiap orang yang Allah inginkan kebaikan dari dia, pasti Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama. Kemudian, faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bi khairan. Kata Ibnu Taimiyah, berarti kalau ada orang yang tidak Allah inginkan dari dia kebaikan, berarti Allah tidak akan fakihkan dia masalah agama. Itu dia. Ya, hadis mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Ibnu Taimiyah, berarti orang yang Allah inginkan dia fakih dalam masalah agama, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan dari dia. Kebalikannya, berarti kalau ada orang yang gak fakih dalam masalah agamanya, gak faham agamanya, ya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan dari dia. Kok bisa gak fakih? Mungkin dikarenakan memang malas belajar. Ya, orang kalau mau jadi fakih, mau faham agama, yaitu al-ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Ilmu itu didapati dengan cara belajar. Wal fiqhu bitafaqquh, memahami agama dengan cara ya belajar supaya paham. Demikian ikhwah. Jadi ada jalurnya. Ada orang yang ingin paham dengan agama, tapi dia hanya zikir-zikir saja di dalam kelambu misalnya. Itu bukan jalur salaf, ikhwah. Jalur salafus saleh terdahulu, para ulama dahulu menjadi seorang yang imam. Dari mana caranya? Mereka belajar, mereka menghafal. Demikian, mereka pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk mendapatkan ilmu-ilmu mereka. Itu cara orang yang jadi faqih. Jadi nggak ada mereka itu jadi imam, jadi orang yang alim dengan cara apa? Dengan cara misalnya dia zikir 3.000 kali, tiba-tiba hafal Arba'in Nawawi misalnya. Nggak ada, nggak pernah ada, ya, nggak pernah ada. Demikian, ya. Makanya ada orang-orang yang membagi Islam itu pada apa namanya, al-lub wal qishr. Lub ini artinya inti, qishr itu artinya kulit. Jadi ada atau yang ada mengatakan syariat, sementara ini ma'rifat. Nah, yang belajar tentang sholat, yang belajar tentang haji, hukum-hukum seperti ini syariat, nggak ngerti ma'rifat katanya. Demikian. Akhirnya mereka tidak mempelajari, dijauhkan dari ilmu ini. Padahal Rasulullah yang suruh kita untuk belajar ilmu itu. Demikian. Rasulullah yang suruh kita untuk mempelajari sholat. Rasulullah yang menyuruh kita untuk mempelajari zakat. Rasulullah yang nyuruh kita untuk mempelajari bagaimana cara bermuamalah yang halal dalam Islam. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan salah kaprah dalam memahami agama. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kalau ada orang yang salah memahami, mereka akan merasa apa namanya, akan mencibir kalau ada orang yang belajar wudu belum mengerti ma'rifat, gitu kira-kira, belum mengerti hakikat. Belajar apa? Sholat. Kalian apa sebenarnya sholat? Tahu nggak kalian tuh apa itu sholat? Wah, begitu ikhwan. Yang begini-begini yang akhirnya menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya ya, Allah akan pahamkan kita dalam agama. Ya. Ketika Allah berikan kita pemahaman dalam masalah agama, berarti Allah menginginkan kebaikan dari kita. Kenapa ada kaum muslimin yang tidak paham-paham dalam masalah agama? Karena apa? Dia tidak berusaha untuk memahami agama. Itu saja permasalahannya. Kalau dia rajin ngaji, mendengar, mencatat, kemudian berupaya untuk mengamalkan, Allah akan bantu dia untuk memahamkan agama, dan berarti Allah sedang memberi dia kebaikan. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bi khairan. Berarti orang yang enggak paham-paham agamanya. Islamnya sejak lahir. Tapi salat enggak paham-paham. Wudu enggak paham-paham. Demikian, wudunya asal-asalan. Padahal ini suatu hal yang sudah sangat lumrah begitu. Ketika ditanya, kenapa kamu membasuh wajahmu ketika wudu? Enggak tahu. Ya begitulah pelajaran kami sejak TK katanya. Demikian ikhwah. Kenapa kamu sholat seperti ini?
ya begitulah pelajaran sejak SD. Dia tidak berupaya untuk kembali mempelajari agamanya. Jadi mereka yang nggak paham, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan dari dia. Kemudian, walaisa kullu man faqahu fid din wa qad aradallahu bi khairan. Dan tidak semua tidak setiap orang yang faqih dalam agama berarti Allah telah menginginkan kebaikan dari dia. Enggak semua. Bal la budda ma'al fiqhi fid din wal amalu bihi. Harus dia faham agamanya dan diamalkan, barulah itu orang yang Allah inginkan kebaikan dari dia. Jadi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dia, Allah akan faqihkan dia, Allah akan beri dia pemahaman dalam agama. Apakah memang kita tujuan beragama ini cukup sampai paham saja? Tentu tidak. Tujuan akhir kita apa? Diamalkan, bahkan didakwahkan. Itu ikhwah. Jadi kalau hanya sekedar dia tahu, faham. Kamu paham nggak? Sholat itu wajib, paham. Terus kenapa nggak sholat? Yang penting paham gitu. Enggak, dia harus amalkan. Barulah ya dia di situ dikatakan orang faqih. Makanya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang alim. Hamba-hamba yang alim. Hamba-hamba yang ulama ini bagaimana? Yang alim ini bagaimana? Dia tahu dan dia amalkan. Kalau dia tahu tapi belum amalkan, dia masih dikatakan jahil. Dia tahu tapi belum diamalkan, dia masih dalam kategori orang yang jahil. Sampai dia amalkan ilmunya. Jadi seorang yang tahu, faham, apakah sudah dikatakan orang faqih? Belum. Kapan dikatakan orang faqih? Yang dimana Allah inginkan kebaikan dari dia, sampai dia mengamalkan ilmunya itu. Itulah baru yang orang faqih, yang Allah inginkan kebaikan dari dia. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia yang harus kita fahami terkait dengan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Fal fiqhu fid din syartun fi husulil falah. Faqih dalam masalah agama itu merupakan syarat mutlak agar kita bisa menjadi sukses dunia dan sukses akhirat. Faqih dengan yang kita sebutkan tadi, dia memahami dan dia mengamalkannya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Wa huwa yaqul may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari dia, Allah akan faqihkan dia dalam masalah agama. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama ana khazinun, aku hanyalah khazin, bendahara. Faman a'taituhu min tibin nafsi yubariku lahu fih, barang siapa yang aku berikan dengan kerelaan hatiku, berarti dia akan mendapatkan keberkahan dari pemberian tersebut. Wa man a'taituhu an mas'alatin wasarahin, barang siapa yang aku berikan karena dia minta dan karena ketamakannya, ya, maka kana alladhi ya'kulu wa la yashba, kana kalladhi ya'kulu wa yashba, orang ini seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang. Ya, Rasulullah SAW kalau diminta dikasih, beliau kasih. Pokoknya belum ada sejarahnya Rasulullah SAW diminta kemudian beliau punya lantas beliau nggak kasih. Demikian. Tapi permasalahannya, kalau dia meminta sesuatu yang sebenarnya dia nggak butuh, atau untuk memperbanyak apa yang dia miliki, di rumahnya sudah ada beras, sudah ada 1 karung beras untuk persediaan makan, tapi masih minta beras juga, masih ngantri juga di pembagian beras raskin, masih ngantri juga nih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, barang siapa yang aku berikan karena dia minta, karena untuk memperbanyak hartanya, karena dia ketamakannya, maka orang ini bagaikan orang yang makan dan tak pernah kenyang. Berarti orang yang tidak mendapat berkah.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah azinallahu wa iyyakum, meminta-minta itu juga membuat ada salah satu sebab seorang tidak akan mendapatkan keberkahan apa yang dia makan, terkecuali memang dia meminta dan dia sangat membutuhkan. Tapi kalau dia sendiri nggak butuh sebenarnya, sudah ada dia miliki, tapi dia ingin memperbanyak apa yang dia miliki, ini tidak akan mendapatkan keberkahan. Makanya ikhwah, orang-orang yang seperti ini, maka dia tidak pernah akan merasa ada kecukupan. Dia akan senantiasa miskin terus, walaupun dia sudah memiliki banyak tabungan, walaupun dia sudah memiliki banyak stok makanan di rumahnya, dia akan terus merasa miskin. Kenapa? Dia akan merasa suka minta dan terus meminta. Dan tentunya orang yang suka meminta ini akan merusak harga dirinya. Demikian. Kenapa dia minta-minta? Itulah dia. Karena Rasul katakan, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang-kenyang. Bedakan dengan orang yang mendapat berkah, ya. Dia mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian bukan meminta-minta, ya. Ataupun kalau dia mendapatkan sesuatu itu dikarenakan diberi, bukan hasil dia yang dia minta-minta, ya. Maka orang ini akan merasakan kecukupan setiap apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Demikian ikhwah. Ini yang disebut dengan seorang yang qanaah, ya, menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah cukupkan untuk dia, apa yang Allah berikan, bahagian yang Allah berikan kepada dia. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, yuhibbuhun nas. Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, barang siapa yang zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang akan suka kepada dia. Artinya apa? Zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ketika dia melihat ada orang lain mungkin punya banyak harta, dia nggak ada keinginan untuk kalau bisa saya dapat juga lah dari jatah dari dia. Diusahakanlah bagaimana caranya supaya dia diberilah dari orang tersebut. Kadang-kadang kan ada juga muncul dalam hati kita ketika teman kita misalnya punya sesuatu, pinginlah rasanya awak juga mau, gitu kan? Kepingin awak juga mau, saya juga mau, demikian. Tapi kalau hanya sekedar terbersit, nggak ada masalah. Bersit ini lantas kita lakukan action meminta, padahal kita juga nggak butuh, itu nggak perlu kali juga bagi kita. Maka ini kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Dia akan punya sifat terus meminta. Ini dilarang dalam Islam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku pernah minta kepada Nabi, fa'atani, lantas beliau beri. Summa sa'altuhu fa'atani, lantas ku minta lagi, fa'atani, diberi lagi oleh Rasulullah. Summa sa'altuhu, ku minta lagi, fa'atani, diberi lagi oleh Rasulullah. Summa qala, lantas beliau berkata, inna hadzal mal khadratun wa hulwatun. Sesungguhnya harta ini hijau dan harta ini manis. Ikhwah, manusia itu kan suka yang hijau-hijau, ya, yang hijau, pemandangan yang hijau. Ada nggak padang pasir yang indah gitu? Saya kira kalau padang pasir nggak ada yang indah, tandus. Tapi kalau hanya sekedar jadi poster, ya namanya juga gimana cara mengambil gambarnya, gimana jadi indah. Yang namanya indah itu ya hijau, banyak pepohonan, rerumputan, disertai dengan kembang-kembang, itu yang namanya indah. Ya, buktinya orang-orang Arab sana yang punya banyak gurun pasir perginya ke tempat-tempat yang hijau-hijau. Demikian. Pokoknya warna yang hijau-hijau lah, daun hijau, nah gitu kan. Demikian. Ya, itulah dunia itu hijau. Makanya pada dasarnya manusia itu suka dengan yang berwarna hijau, indah hijau itu.
Kemudian wahulwun, dan manis. Ikhwah, manusia suka dengan yang manis. Ya, umumnya manusia suka dengan yang manis. Terus ada yang nggak suka, itu karena kena diabetes dia. Coba dia nggak kena diabetes, suka dengan yang manis. Atau dia mulai kena gejala-gejala diabetes, mulai dia membatasi gula, mulai membatasi yang manis-manis. Oke, apakah orang yang diabetes nggak suka dengan yang manis? Masih suka, tapi dia nggak suka manis dari gula. Tapi masih suka manis dari pepaya, dia suka. Makanya kan nggak ada dia seorang tuh beli pepaya, ada pepaya yang pahit, nggak ada kan? Pasti carinya pepaya yang manis. Padahal dia diabetes gitu kan. Tapi ada orang yang cari semangka, bang, ada semangka yang pahit, nggak ada. Atau yang hambar, ada nggak? Saya kepingin beli semangka yang hambar. Pasti cari yang manis. Itulah dunia itu ikhwah, manis, hijau. Ya, manusia suka dengan yang hijau dan suka dengan yang manis. Apalagi kalau bersatu antara hijau dan manis. Ya, double dia disenangi oleh manusia. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya inna hadal mal khadratun wa hulwun. Harta ini sudahlah hijau, manis lagi. Gitu ikhwan. Kan nggak ada kan di antara kita yang nggak suka dengan harta. Ada di sini nggak suka dengan harta. Kalau saya Ustaz nggak suka lagi dengan harta. Coba ada tunjuk tangan. Kusir dari sini kalau. Berarti memang nggak normal dia. Mana ada orang nggak suka harta? Demikian ikhwah. Ya. Allah yang katakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Manusia itu dihiasi suka dengan wanita. Ini yang pertama. Ya. Manusia itu dihiasi dirinya dengan syahwat, kesukaan terhadap pertama wanita. Makanya bisa seorang itu gara-gara wanita tak peduli dengan anak-anaknya. Ada kan? Demikian. Pertama dengan wanita. Karena apa ikhwah? Karena gara-gara suka dengan wanita lah ada anak-anak. Ya kan? Kalau kita suka anak-anak belum tentu ada wanita. Demikian. Karena laki-laki suka dengan wanita, dari perpaduan ini muncullah anak-anak. Muncullah ada kesukaan yang kedua yaitu walbanin, yaitu suka dengan anak-anak. Harta benda dari emas dan perak itu memang sudah ada di setiap diri, fitrah manusia, sudah natural yang Allah jadikan pada diri setiap manusia. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Makanya Rasul katakan harta itu khadratun wa hulwun, dia hijau dan dia juga manis. Itu dia. Ya, dia hijau dan manis. Makanya yang namanya dunia itu masya Allah. Ya, semua kita suka yang namanya makan, minum, apalagi kalau makannya itu ditraktir gratis, itu semakin hijau dan semakin manis. Saya kira pun bukan manis, gurih dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Faman akhadahu bi tibin nafsi burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta ini dengan kerelaan dirinya, ya. Dengan kerelaan diri maksudnya dia tidak mendapatkan harta itu karena minta-minta. Ya. Dia mendapatkan harta itu bukan dikarenakan minta-minta. Burika lahu fi, maka Allah akan berkahi dia. Dia dapatkan harta itu karena hasil jerih payahnya, hasil usahanya, ya, bukan dikarenakan minta-minta. Maka Allah akan berkahi dia. Allah akan berkahi dia. Makanya kan ikhwah, sehebat apapun seorang pengemis, nggak pernah mereka menjadi kaya. Atau apa namanya, koordinator pengemis, ada nggak? Ada. Itu yang nongkrong-nongkrong anak kecil-kecil, kadang-kadang udah jam 11 malam masih di situ mereka. Kemana lah rumahnya ini? Antum nggak usah khawatirkan mereka. Bentar lagi akan ada yang jemput mereka itu. Gitu. Ada koordinatornya, ada bosnya, ada setorannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi apakah koordinator ini ataupun yang apa namanya yang mengatur mereka ini kaya? Enggak akan kaya-kaya ya. Ya. Kemudian wa man akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambilnya karena tamak, ya, karena tamak,
lam yubarik lahu fih, maka tidak akan diberkahi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita mau tahu kita itu tamak apa tidak, nah, coba jadi panitia kurban. Coba jadi panitia kurban. Karena dia kan nyincang-nyincang tuh. Nampaknya hati, hati. Nampaknya tulang, tulang. Ini kalau di sop, begitu kan. Nampaknya tanduk, tanduk. Ini buat gagang parang bagus. Semuanya hijau. Demikian ikhwah. Ini kalau nggak terkendalikan ikhwah, bisa dia main curang. Makanya kan sering seorang yang kurban, sapinya 10, ternyata otaknya cuma 3. Kemana 7 sapi lagi? Apa nggak punya otak dia? Kan nggak ada sapi yang nggak punya otak. Semua sapi punya otak. Setiap kepala sapi ada 1 otak. Ini kenapa yang ketemu dengan 3 otak? Kenapa yang lainnya nggak ketemu? Nah, ini dia ikhwah, orang tamak-tamak ini nggak terkendali ketamakannya. Ini sepertinya dia ijtihad sendiri. Sepertinya ini nggak butuh kaum muslimin ini, nggak butuh kaum muslimin ini. Demikian ikhwah. Ya, kadang-kadang kaki sapi hilang. Ekor mana ada yang mau ekornya? Awak aja yang mau, kumpulnya sendiri, taruhnya. Ijtihad sendiri. Entah siapa nyuruh dia ngumpulkan itu. Demikian ikhwah. Kalau kita mau tahu kita tuh tamak apa tidak, coba jadi panitia korban. Karena di situ semua kita yang ngatur. Demikian kan? Apalagi kalau dia yang buat nyusun ada jatah dia. Udahlah. Yang jatah dia tuh daging semua ditandain ikatannya. Set. Demikian ikhwah. Kadang-kadang panitia dia nggak korban tapi dia lebih banyak dapat tentengan ke rumah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau satu lagi, makan bareng. Coba makan bareng. Makan bareng, situ ada kambing, lembut kambingnya, masya Allah. Coba, yang santai. Tapi kalau yang agak tamak, geser kambingnya, sini dulu dia, digeser dulu, cop gitu. Ya gitu. Ya dia akan ketahuan mana tamak mana enggak. Ya akan ketahuan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mumpung begitu kan. Atau ketika ada hidangan misalnya ada di situ jeruk, ngambil jeruk sekali 3, sap. Sini satu, bisa tergenggam sini satu. Bisa kan satu aja kita dapatkan, dia set 3 langsung dapat. Begitu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, barang siapa yang mengambilnya karena ketamaan, ya, maka lam yubarik lahu fi, tidak akan diberkahi. Wa kana alladhi ya'kulu wa la yashba', orang ini seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kadang-kadang perasaan tamak itu ada bisikan dari kita. Jadi kekang itu jangan harus dikendalikan. Apalagi kalau kita makan di meja gitu kan, gitu. Ya ampun. Masya Allah. Mantap kali. Demikian itu tanda-tanda ikhwah. Makanya jangan diperturutkan bisikan-bisikan seperti itu, setan. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1, jam'ul mali min ghairi hajatin yadurru wa la yanfa. Mengumpulkan harta dengan tanpa ada kebutuhan, yadurru wa la yanfa. Ya, itu akan membahayakan, tidak akan ada faedahnya. Ya, dikumpulkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis salah satu yang Allah tidak suka. Innallaha karihalakum, sungguhnya Allah benci dari kalian di antaranya man'in wal had. Wal had artinya dia tak suka memberi tapi suka mengambil. Itu dia. Jadi kalau untuk dia masya Allah, wah, tapi dia bakhil, tak pernah memberi. Itu dia. Untung ke dia aja. Filsafat cangkul. Kan ke dia semua. Enggak ada jarang cangkul set keluar gitu kan, seperti sekop. Enggak ada. Cangkul tuh cangkul ke dia, semua ke dia. Enggak pernah dia cangkul kemudian dibuang keluar, enggak pernah.
Itu ikhwah. Itu man'an wal had yang Allah benci. Hanya untuk keuntungan dia saja yang dia pikirkan. Ya, tidak pernah dia memberikan kepada yang lain. Makanya Allah juga menyebutkan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mutaffifin. Apa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ya, kalau dia nimbang untuk dia yastawfun, itu pas, Masya Allah, enggak ada sedikit pun kurang. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, kalau bisa dikurang-kurangi. Itu dia. Itu mutaffifin, celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bagi at-ta'affuf 'anis su'alin nas wala siyama li ghairi hajah. Hendaklah seorang itu menjaga dirinya dari meminta kepada orang, wala siyama li ghairi hajah, apalagi tanpa ada kebutuhan. Demikian. Dia punya sandal, punya sepatu, tapi ada sepatu sisa enggak gitu. Ada sepatu sisa. Demikian. Dia punya sepatu, udah cukup sepatunya, udah cukup sandalnya, tapi pengen dia memperbanyak sepatunya begitu. Kepinginnya ya hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain begitu. Demikian. Kalau bisa yang gratis, kalau bisa diminta, kenapa enggak? Kan begitu ikhwan. Demikian. Li'annal mas'alah mumahiqatun lil barakah wa murisatun lil dhil. Karena meminta itu ikhwah, itu menghilangkan berkah dan menyebabkan kehinaan. Ya hinalah ikhwah. Orang minta-minta itu pasti dia harga dirinya pasti minimal akan berkurang dibandingkan ketika dia memberi. Demikian ikhwah. Ketika dia meminta, ya minta inilah, gitu kan, minta itulah. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan biasakan minta-minta. Ya, jangan biasakan minta-minta. Dan kalau bisa juga kita nggak usah sering-sering minta tolong. Misalnya dia seorang ustadz, tolonglah antarkan saya. Tolong antarkan saya. Begitu. Ikhwah, kalau orang diminta sekali dua kali bisa lah dia ngantari. Terus-terusan bosan dia. Dimintain tolong terus. Iya kan? Saya kira semua kita kalau dimintain tolong terus bosan kita. Walaupun dia ustadz sekalipun yang minta. Demikian. Kadang-kadang ada yang nawari, ustadz kalau ustadz kemana-mana udah minta saya aja, saya ngantari, saya antar jemput. Oke lah sebulan. Bulan ke-10 gimana? Tetap dia mau? Potong leher dia sendiri kalau dia mau. Demikian. Gak semua bisa sabar ikhwan. Makanya gak usah minta-minta. Kalau kita bisa setir-setir sendiri, kalau bisa datang sendiri. Demikian ikhwan. Rahimunallahu wa iyyakum. Ya. Itu harga diri sebenarnya, harga diri. Demikian ikhwan rahimunallahu wa iyyakum. Yang ketiga, al-malul ladzi yu'khadhu bisayfil haya wa ilhahi sukhtun la barakata fihi. Harta yang diambil dengan tanpa ada rasa malu dan dengan cara memaksa, ini satu hal yang terlarang dan tidak ada berkahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak usahlah ya kita meminta-minta. Tapi ustadz itu harta masjid kok, gitu kan? Ini bangku masjid ya, nggak guna lagi ya, boleh saya bawa pulang? Nggak guna, boleh saya bawa pulang? Tangga ini nggak guna lagi kan, bawa pulang? Karena dia merasa ini harta umat, saya salah seorang daripada umat. Begitu, dia punya hak di situ. Demikian ikhwah, nggak usah, kita itu harusnya memberikan harta kita untuk umat, bukan harta umat untuk kita. Demikian, makanya kan banyak harta-harta punya masjid hilang. Ya toh gitu toh, ada toh. Ada tikar hilang, sajadah hilang, tangga hilang, cangkol hilang. Cangkol hilang ada? Nggak pernah ada. Masya Allah di sini ya, bagus-bagus lah. Nggak hilang sih, pindah ke rumah gitu nggak? Demikian ikhwan rahimanallah, itulah dia ya. Terakhir, babu tahrimil habsin nafaqati anin nafsi wal ahli awal raqiq. Bab haram hukumnya menghambat atau tidak memberikan nafkah terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan juga terhadap hamba sahaya. Kita ini punya duit, di kantong ada, dari rumah belum sarapan, ya kan? Begitu nampak sarapan lah,
Nanti kalau saya sarapan 10.000 berkurang duit 10.000, nanti aja lah gitu kan. Makan siang aja nanti. Dan siang tahan-tahan lah. Siang udah mulai lapar nih. Cari apa yang enak. Wah, ini mahal 50.000. Cari ini ada 10.000, ini 10.000. Ah, ada nasi goreng yang 7.000. Duit 2,5 juta di sini. Cari makan yang 7.000. La ilaha illallah. Demikian ikhwah, di kota Medan cari makan yang 7.000 itu dapatnya apa sih? Mie Aceh aja nggak dapat kan? Demikian. Apa jadinya ikhwah? Jangan nasi putih taruh kecap dengan telur ceplok begitu. Ini kan pelit untuk diri sendiri. Beda ikhwah. Pelit dengan hemat tuh beti. Pelit dengan hemat tuh beti, beda tipis. Demikian. Yang pelit ini, dia sebenarnya bisa mencukupi dirinya sendiri, tapi dia tidak mau. Itu pelit namanya. Dia butuh 1 minggu itu 3 potong pakaian, 3 setel pakaian, tapi dia nggak mau. Udah 1 aja cukup. Jadi gimana? Ya sudah, seminggu sekali tukar. Demikian. Dia punya duit, bukan nggak punya. Ya, bukan nggak punya. Ini namanya pelit. Hemat itu artinya dia menabung sesuatu setelah kebutuhannya, setelah kebutuhan dasarnya, primernya gitulah kira-kira. Adapun kebutuhan tertier dan kebutuhan sekunder dan tertier, apalagi yang tertier itu kan mewah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dia punya sepatu, dia butuh sepatu. Pakai sepatu setiap hari. Sepatunya sudah koyak, masih ditempel-tempelkan pakai lem setan itu. Masih bisa dipakai kok. Duitnya banyak di lemari. Kenapa nggak beli sepatu? Demikian. Itu pelit namanya. Kedekut, sumpili atau padang. Itu bukan hebat namanya ikhwah. Kalau Anda punya duit, ya kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan kita, itu besar pahalanya. Karena kita ini kan hamba Allah. Ini merupakan amanah dari Allah. Demikian. Punya duit, makan 1 hari cuma sekali. Bukan dikarenakan apa-apa, karena pelitnya. Hitung-hitungnya ketat, Masya Allah. Sekali makan 10.000 kali 3, berarti 30. 30 kali sebulan berapa? 900 kali setahun udah berapa? Coba kalikan 10 tahun udah berapa itu? Mati aja lah kalau kayak gini. Demikian ikhwah, ya itu kan pelit namanya. Kenapa harus seperti itu kali? Kecuali kita nggak sanggup, kita nggak punya duit, kita hanya dapat penghasilan kita 1 hari hanya 20.000. Ya kita pala-palakan, begitu kan? Ini 1 bulan gajinya 10 juta, makan 1 hari 30.000. Itu udah bagi anak istri lagi. Anak 2 makan 1 hari 30.000, kan pelit namanya ikhwah. Makanya ketika Hindun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Ya. Walaisa yu'tini ma yakfini walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, illa ma akhadtum minhu wa huwa la ya'lamu. Kecuali aku mengambil dari hartanya yang dia ketahui. Jadi kalau aku nggak ambil hartanya, uangnya tanpa sepengetahuan dia, itu nggak cukup untuk saya dan anak saya. Kira-kira dia punya, bukan nggak punya. Ya, dia punya. Ya Rasulullah, kalau nggak saya ambil tanpa sepengetahuan dia, nggak cukup untukku dan anakku. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Silakan ambil, walaupun tanpa sepengetahuan dia. Sampai seperti itu Rasulullah katakan. Artinya kalau bahasa kita curilah kan gitu jadinya. Yang namanya mengambil tanpa pengetahuan apa artinya? Curi. Ya, kamu ambil secukupnya untukmu dan anakmu. Ya secukupnya yang wajar. Bukan ambil kemudian sisanya bisa shopping, beli tas Hermes, itu namanya sudah. Kalau dia berlebih dari apa yang diambil, yang sebutuhnya, dia kembali pada hukum mencuri, berdosa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi silakan kamu ambil,
Kenapa? Untuk uang sekolah, untuk uang listrik, untuk uang makan, bukan untuk wisata, healing kata orang kan, healing ke si pisau-pisau, itu nggak termasuk, nggak boleh diambil. Itu ikhwah rahiminallah, sampai seperti itu. An Haitsamah qala, dia berkata, kunna julusan ma'a Abdullah bin Amr, ketika kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr, idja'ahu Qahraman, tiba-tiba datanglah Qahraman. Qahraman ini apa? Seorang yang bendahara lah kita katakan, penjaga gudang yang biasanya bagi-bagikan pada masyarakat. Qahraman lahu fadakhala, lantas Abdullah bin Amr masuk, faqala, dan berkata, a'taita raqiq qutahum, kamu sudah kasihkan mereka kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pokok para hamba-hamba sahaya? Qala la, kata Qahraman, belum. Qala fantalik fa'atihim, pergi dan kasih mereka. Kenapa kau ditahan-tahan? Pergi sekarang dan beri mereka, jangan ditahan-tahan. Qala Rasulullah, karena Rasulullah pernah mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amma yamliku kutah, cukuplah seorang manusia itu dosa kalau dia menahan-nahan kebutuhan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Demikian ikhwah. Dia punya duit untuk memberikan sarapan anak istrinya, tapi anak istriku, anakku, pagi ini kita nggak usah sarapan lah ya. Jadi gimana gimana ya, kita makan siang aja. Jadi pagi ini enggak, udahlah kita minum air putih aja lah. Demikian, minum banyak-banyak, 3 gelas 4 gelas, supaya enggak masuk angin, air hangat aja. Demikian, dia punya duit ikhwah, punya duit. Ya, itu berdosa, itu orang berdosa. Ya, kenapa? Dia menahan sesuatu yang sebenarnya jadi kewajiban dia untuk diberi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib, misalnya listrik sudah bunyi, tit 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 tit, pakai token. Dia punya duit untuk beli token. Akhirnya ceklek, matilah lampu. Bang, habis token kita. Ya sabarlah kita sebulan ini ya, nggak usah pakai lampu. Udah beli obor sana, beli obor. Itu pelit namanya kok. Kecuali dia nggak punya duit. Karena lagi cerita, dia punya untuk beli token, untuk biar rumah bisa terang, bisa belajar, bisa banyak hal ikhwah. Tapi nggak usah lah dulu, nggak usah. Udah sebulan ini aja. Kenapa? Ini gara-gara pemerintah ini naik BBM. Apa hubungannya BBM dengan kamu beli token? Demikian. Pokoknya yang salah pemerintah lah pokoknya. Itulah ikhwah rahimanallah. Itu namanya pelit namanya ikhwah. Itu pelit, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Ya, itu haram hukumnya. Demikian ikhwah. Kata anaknya, ya beli baju baru ya hari raya. Kenapa beli baju baru nak? Kan baju baru 5 tahun yang lalu masih ada kan, masih bagus kan. Tapi sudah putar sedikit, biasa lah itu kan. Ya Allah, ya, itu dosa dia ikhwah, dosa, ya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Afdalul infaqi wa a'dhamuhu makana 'alan nafsi wal ahli mimman tamlik. Sebaik-baik nafkah, nafkah yang paling besar pahalanya kamu menafkahi dirimu, ya, untuk dirimu. Tapi ikhwah fiddin, ini secukupnya, bukan mewah-mewah. Kadang-kadang kan kita mentang-mentang punya duit, nafkah diri, akhirnya seperti wisata kuliner. Tidak ada di pojok kota Medan ini kecuali dia sudah tes itu semua. Ini rasa ini, ini rasa ini, rasa ini. Akhirnya apa? Umur 40 kolesterol dia, asam urat. Kenapa? Asik makan keliling aja bawaannya. Kalau sudah berlebihan ikhwah pasti akan bermudorot. Ya. Kalau sudah berlebihan itu pasti akan bermudorot, enggak dibolehkan. Jadi di sini nafkah di sini ya seperlunya saja, ya, seperlunya. Kemudian terhadap apa? Keluarga. Ya, terhadap keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah, ya, dia wajib untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya bil ma'ruf, semampunya, sewajarnya. Ya,
Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Allah juga menyebutkan liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Hendaklah seorang itu menginfakkan hartanya sesuai dengan kesanggupannya. Wa man qudira 'alai rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya terbatas, maka berikan nafkahnya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La tukallafu nafsun illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali yang Allah kecuali apa yang telah Allah berikan. Demikian ikhwan. Makanya nafkah terhadap keluarga itu tidak ada minimalnya, tidak ada maksimalnya. Demikian. Kalau antum seorang suami sanggup memberi sebulan keluarga 20 juta, silahkan, gak ada masalah. Kalau sanggup. Demikian. Jadi makan apa itu kalau 20 juta sebulan? Ya nggak tahu, mungkin sarapan pagi dia ke WTC, ke JW Marriott gitu kan. Makan siang kemana? Nah, demikian. Ya mungkin yang mahal-mahal itulah modelnya. Demikian. Ya kalau dia satu hari hanya bisa memberikan hanya bisa memberikan 30.000, ya udah sarapan pagi dengan rotinya Sinarto kan sih. Ya kan udah cukup 2 teh manis celup-celup. Alhamdulillah wasyukrulillah. Demikian, kenyang juga kan, banyak pengembang ya kan. Udah kembang dia, alhamdulillah kenyang sampai siang. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini ya sesuai dengan sanggupan. Itu dia. Ya, enggak harus sekian. Makanya tidak boleh seorang istri mengatakan, bang kalau abang tak bawa 100.000 ke rumah, abang gak usah pulang. Ya, gak usah pulang. Abang tahu tuh palang pintu. Demikian. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada itu, yang penting kita para suami berupaya, berusaha, berapa dapat kita upayakan, kita penuhi kebutuhan keluarga kita dengan kebutuhan yang cukup. Karena kan kebutuhan kita itu bukan hanya makan, minum, tapi listrik. Belum lagi kalau anak-anak sudah sekolah, belum lagi dia sudah masuk TK lebih mahal. Belum lagi dia kalau sekolah sebelum TK itu kan PAUD lebih mahal, apalagi di Medan. Oh, udahlah banting tulang lah, peras keringat. Demikian. Kalau sanggup masukkan, kalau nggak sanggup ya sudah ajar sendiri di rumah. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya sesanggup kita. Demikian. Ya. Tapi kita sanggup, tapi kita berikan yang sangat minim sampai nggak cukup, itu syuh namanya, syahih, yang pelit. Itu ikhwah rahimanallah wa ikum, dilarang dalam Islam. Ya, jadi infak kita, nafkah kita untuk keluarga itu lebih besar pahalanya ketimbang yang lain. Nomor 2, habsukuti man tamlikuhu dzulmun. Engkau menahan-nahan nafkah untuk dari orang yang engkau tanggung jawabi, kamu tahan-tahan, enggak kamu beri, itu zalim. Az-zulmu zulmatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kegelapan di hari kiamat. Nomor 3, yajibu 'alal muslimi i'ta kulli dhi haqqin haqqah. Seorang muslim hendaklah memberikan hak setiap orang yang punya hak. Istri kita punya hak, anak kita punya hak. Kalau orang tua kita punya hak, kasihkan mereka juga punya hak. Tetangga punya hak, kasihkan mereka hak mereka. Kalau memang itu punya hak, artinya kalau dia punya hak, berarti kita kewajiban untuk memberikan hak mereka. Terakhir, yakfil abdu isman ayyudayyi' may ya'uluhum. Cukuplah seorang hamba itu dosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum, selesai kitab Az-Zakat was-Sadaqah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafur. Silakan antum yang mau bertanya. Bagi para pemirsa di rumah yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan Anda di 0813 600 600 61. Sekali lagi, Anda boleh mengirimkan pertanyaan di nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi di layar kaca Anda, atau Anda langsung boleh kirimkan kemari di 0813 600 600 61. Silakan ikhwah yang mau bertanya. Ada yang langsung? Betul? Tak ada?
Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Ana ingin bertanya, kita kan harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sementara ada Ustadz yang mengatakan takdir buruk itu tidak ada. Semua takdir itu baik. Diri kita yang menganggap itu buruk. Dan yang buruk-buruk itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Mohon penjelasannya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Yang mengatakan takdir baik dan takdir buruk itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu merupakan rukun iman. Memang betul bahwasanya yang menilai baik dan buruk itu dari kita manusia. Ya. Karena menurut kita, ketika Allah takdirkan kita miskin, baik nggak untuk kita itu? Baik apa buruk? Menurut kita buruk, tapi belum tentu menurut Allah itu buruk. Bisa saja ada hikmahnya di balik itu. Kalau kita orang ini kalau aku kasih kaya, dia nanti akan lupa daratan dan mungkin akan lupa lautan. Kalau dikasih duit, udah kamu miskin aja, kamu bisa taat, bisa ke masjid, bisa ngaji. Dinaikkan sedikit rezekinya, udah tak kemana-mana perginya. Udah nggak sholat, udah nggak ngaji lagi, ya. Udah mau bawaannya mau melalak sana kemari. Udah cocoknya kamu itu miskin aja. Demikian ikhwah. Ya jadi yang tentunya yang dikatakan baik dan buruk itu ya setelah kita menurut dari penilaian kita. Ya. Menurut penilaian kita. Tapi dari sisi Allah ada hikmahnya. Seperti misalnya Allah menciptakan setan. Itu baik apa tuh buruk untuk kita? Allah menciptakan setan. Baik apa buruk untuk kita? Buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis itu ada hikmah di baliknya. Kalau nggak ada iblis ikhwah, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada mukmin dan nggak ada yang kafir. Mungkin juga nggak ada manusia. Demikian. Karena ada pergolakannya dengan iblis. Yang menang maka Allah berikan dia ganjaran surga. Yang kalah kalau Allah nggak maafkan, Allah masukkan ke dalam neraka. Allah hukum dia. Itu dia. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Seorang yang misalnya qadarullah dia Allah beri wajah yang tidak tampan atau wajahnya elek misalnya, ya, agak buruk wajahnya. Apakah bagi dia buruk? Bagi dia buruk. Tapi ingat ikhwah, berapa banyak orang karena keburukannya dia, ada yang giginya agak nongol begitu, ada yang hidungnya pesek, ada yang bentuknya tuh lucu, akhirnya dia menjadi viral gara-gara lucunya itu. Dapat duit dia gara-gara lucunya itu, gara-gara jeleknya itu ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita nggak tahu. Ada yang diberi Allah wajah ganteng luar biasa. Ya, baik nggak itu? Baik. Ya. Tapi sebenarnya di balik itu juga ada cobaannya. Orang ganteng kan banyak cobaannya. Banyak godaannya. Kalau dia buruk, masya Allah, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang goda dia, nggak ada yang mengatakan, bang, godain kita dong, nggak ada kan? Oh dia buruk. Coba dia sudah ganteng, kaya lagi, banyak kali dekati dia. Oke lah, pendekatan pertama dia menang. Kedua, ketiga, ke-10, ke-20, ke-50, menang nggak dia? Demikian, dia cobaan terus. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam dia dicoba dikarenakan apa? Gantengnya kan? Demikian. Yang gantengnya itu kalau dia perempuan nengok dia, pisau yang mengiris tangan tak terasa, seperti kena anestesi, seperti kena bius. Bayangkan seberapa gantengnya. Demikian. Kita secantik-cantik orang, seganteng-ganteng orang, kalau lagi makan bakso dan suka lapar, gak peduli kita yang lewat, ya kan? Gak peduli kita yang lewat. Tapi ini enggak ikhwah. Demikian Nabi Yusuf, wa qalat ikhruj alaihin, Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika mak-mak Mesir itu, mak-mak Mesir, mak-mak sosialita Mesir, lihat Nabi Yusuf ini keluar, dia akbarnahu. Mereka wah. Dan sambil mereka potong-potong tangannya, iris-iris. Mereka katakan, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Sampai seperti itu ikhwah. Ya, jadi masing-masing orang punya cobaan. Dan memang
yang dikatakan takdir baik itu ya kita, yang dikatakan takdir buruk ya menurut kita. Tapi wal khairu dan kebaikan semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang kita anggap baik, yang kita anggap buruk itu kita belum tahu apa hikmahnya. Ya, belum tentu yang buruk itu buruk untuk kita. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu itu buruk untukmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik untukmu, dan engkau menyukai sesuatu tapi itu buruk untukmu. Demikian ikhwan. Ya, kita manusia punya penilaian sendiri sesuai dengan daya nalar kita dan keimanan kita kepada Allah. Ada yang lain silakan. Nggak ada, pulang lah berarti ya. Ya. Tapi larangan membeli nggak ada, Ustaz. Orang yang mampu dilarang membeli ada. Kalau membeli nggak ada sanksinya. Dulu bagaimana? Apakah kita berdosa? Iya. Berdosakah antum mampu pakai beli gas yang 3 kilo? Ya. Begini ikhwah, ada nggak pernyataan bahwasanya gas yang 3 kilo itu untuk yang miskin? Ada nggak? Ada. Udah ada. Berarti yang kaya pakai yang oranye itu ya minimal. Ya? Yang biru atau yang oranye? Pink ya, pink. Itu gimana? Itu untuk siapa? Itu bebas kalau itu. Ya semua juga bebas. Kalau orang miskin manggil yang ngambil yang biru juga nggak apa-apa. Itu pernyataan itu jelas kan? Bahwasanya gas yang 3 kilo itu untuk orang-orang miskin. Itu jelas kan? Udah, pegang itu aja. Nggak usah katakan, tapi tidak ada larangan, tidak ada ancaman, begitu. Yang pemerintah nggak punya kebijakan itu. Ya, mereka kan juga ada cara tarik ulur dalam membuat sebuah keputusan. Karena untuk memberantas semua gas yang 3 kilo dari orang kaya, ini bukan mudah juga. Ya, bukan mudah. Itu kan merupakan peralihan dari minyak lampu ke gas kemarin kan, maka diproduksi besar-besaran. Demikian ikhwah. Jadi untuk peralihan itu bukan mudah. Seperti peralihan dari bensin ke pertalite. Lama itu kan. Demikian. Jadi pemerintah nanti ya paling dengan cara menarik yang 3 kilo, semua nggak ada lagi yang 3 kilo. Gitulah. Jadi jangan diambil hal-hal yang seolah menjadi syubhat. Nggak dilarang kok, buktinya nggak dihukum. Sementara pernyataan itu jelas. Demikian. Atau minimal syubhat nggak? Gini aja lah, antum yang merasa miskin, udah pakai yang 3 kilo itu. Yang merasa masih miskin, saya ini miskin kali Ustaz, alhamdulillah miskin, ya udah. Saya ini berselimutkan derita, memandikan air mata, ya sudahlah pakai yang tabung 3 kilo itu. Demikian. Kalau merasa sudah cukup, nggak, menurutnya nggak miskin lagi, jangan pakai. Itu akan lebih berkah, ikhwah. Berkah. Demikian. Tapi kan itu Ustadz, gas itu kan merupakan kandungan bumi kita. Karena gas bumi dan tanah bumi, air, apa lagi? Itu digunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Saya kan termasuk salah seorang rakyat. Sudahlah, jangan cari pernyataan-pernyataan untuk nolong diri. Demikian, udah jelas pernyataan itu. Jadi gini aja, kembali kepada kita. Kita merasa miskin enggak? Kalau masih merasa miskin, pakailah. Ya, itu dia, pakailah. Tapi kalau merasa nggak miskin lagi, upayakan jangan pakai. Saya nggak miskin Ustaz, tapi saya masih
cocok dengan yang 3 kilo ini. Sudahlah, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Empat tabung gas di rumah itu yang kecil-kecil itu kan. Demikian. Ya udahlah, mau gimana lagi? Selama nggak dapat hukuman kan. Gitu. Apa hukumnya mengemis? Jika mengemis haram, apakah hukumnya bagi yang kita memberi hukumnya kepada orang yang minta-minta atau mengemis? Ikhwah, kita yang memberi tidak ada hukumnya, ya. Tapi ini kan orang yang mengemis, dia sebenarnya mampu, tapi dia mengemis, maka haram untuk dia. Kita, ya, kita juga kalau kita tahu ini orang kaya, nyamar jadi pengemis. Demikian, jangan kasih. Tapi seberapalah kemampuan kita untuk mendeteksi orang ini orang kaya, orang ini sebenarnya nggak layak, kan nggak bisa. Kita memberi aja akhirnya banyak kali yang harus kita pikirkan. Orang kaya nggak nih nanti kalau ya Allah memberi aja kok susah kali jadinya. Gitu kan kita maunya dia berilah selesai kan. Mau dia nokoh urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kita tahu persis dia memang orang yang mampu tapi masih mengemis, jangan beri. Tapi kalau kita nggak tahu persis, ya jangan kita itu berburuk sangka terus. Kalau nggak mau kasih ya sudah, nggak usah kasih. Ya, jangan pakai alasan. Ini bagus, kaya semua ini yang di simpang jalan ini. Udahlah, kalau ente pelit, nggak usah kasih sudah, daripada banyak kali alasan. Demikian. Jadi itu dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi itu dia. Jadi ya untuk kita nggak ada masalah, kecuali kalau kita tahu persis. Kita tahu persis dia itu nggak layak diberi, nggak usah kasih. Tapi kalau kita nggak tahu, beri aja. Insya Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melaksanakan sholat duha di jam kerja, apakah diperbolehkan? Ikhwah, itu kan tinggal antum minta permisi aja, minta izin dengan atasan. Pak, gimana Pak? Ini waktunya waktu kerja, boleh nggak saya sholat duha? Berapa menit kamu sholat duha? Paling nggak 1,5 jam lah Pak. 12 rakaat? Itu kamu sholat duha apa tambah dengan jam makan, dengan makannya, dengan tidur misalnya. Kalau dikatakan udah nggak apa-apa. Kalau untuk sholat duha ya nggak apa-apa. Walaupun 1,5 jam, saya berharap dengan sholatmu kamu mendoakan ya perusahaan kita supaya lancar gitu kan. Dapat izin silahkan. Demikian. Tapi kalau nggak dapat izin, berapa lama kamu sholat? Paling nggak 10 menit, nggak bisa, nggak boleh katanya. Berarti nggak boleh sholat duha. Karena itu waktu jam kerja dan itu wajib hukumnya. Ya, karena sudah sesuai dengan kesepakatan kita dengan perusahaan. Demikian ikhwah. Tanya aja dengan atasan, boleh apa enggak? Ustadz, kenapa enggak live di YouTube lagi? Allahu a'lam. Kenapa? Enggak live di YouTube? Live. Oh, live kata kru Rosyad, live, ada live. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk pelit jika seorang suami bermaksud menabung dari penghasilannya setiap bulan dengan menghemat pengeluaran akhir pekan? Kalau penghematan itu sampai mengurangi kebutuhan primer, ikhwah, ya, mengurangi kebutuhan primer, misalnya, kalau seorang suami istri punya anak 3, yang semua SMP, SMA misalnya, itu satu hari bisa berapa kilo beras? Ini masa pertumbuhan ini, berapa kilo? Kalau kami di rumah itu seperempat kilo juga habis. Berapa kilo biasanya? Sekilo cukup satu hari? Hah? Kurang. Cuman makannya itu? Sekilo itu satu magic jar itu berapa kilo? Sekilo enggak, kurang enggak? Allahu Akbar. Oke lah, ikhwah. Mereka ini cukupnya pasnya itu misalnya sekilo satu hari, pas kali itu udah nggak pakai nambah, tapi alhamdulillah sudah cukup. Dikurangi jadi setengah kilo, jadi begitu makan stop, udah habis setengah kilo nih. Jadi dia makan antara makan dengan tidak makan tuh dikit aja bedanya, gitu aja udah. Kenyang tidak, lapar tidak, tanggung nih wah. Demikian. Kalau itu bermudarat kepada keluarga nggak boleh. Jadi penghematan itu ikhwah, ya, yang sesuai. Misalnya dia menghemat, biasanya dalam seminggu itu ada menunya rendang. Oke, rendang dihapus.
Jadi rendang dihapus diganti dengan goreng nila aja misalnya. Tapi kan berkurang budgetnya. Boleh silahkan. Demikian. Tapi dari rendang dihapus dia apa? Minyak jelantah aja. Pakai garam atau pakai kelapa aja digelincu-gelincu gitu kan. Dikacau-kacau. Kok ini pelit namanya. Demikian, Mbak, kata orang dulu, cacingan kau nanti. Itu dia. Ya, jadi kalau sesuatu yang masih wajar penghematannya boleh. Ya, yang masih wajar penghematan boleh. Tapi kalau sudah tidak wajar maka nggak dibolehkan. Itu pelit namanya. Satu lagi, apabila diamanahi motor dinas, bolehkah saya menggunakan motor dinas tersebut untuk keperluan non dinas, misalnya untuk sholat ke masjid dan kajian? Ini kembali kepada peraturan, SOP-nya itu bagaimana? Kan biasanya perusahaan memberikan kendaraan dinas itu kan ada SOP-nya. Baca SOP-nya. Biasanya tetap ada peraturannya. Ya. Nah, kalau di SOP-nya itu hanya digunakan untuk kepentingan dinas, nggak boleh untuk menggunakan ke masjid. Tapi kalau digunakan mobil dinas, boleh digunakan untuk kepentingan dinas dan lain-lain katanya. Berarti dibolehkan selain itu, selama dia masih menjabat di tempat tersebut, di posisi tersebut dan punya fasilitas itu. Silakan. Demikian. Ya, jadi lihat aja SOP-nya bagaimana. Karena masing-masing perusahaan mungkin beda-beda SOP-nya. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.